Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Tripujianti dari kelompok 4. Kelompok 4 meliputi Dwi Roni Febriansyah, Fijar Maulidil Asyari, Ayu Sulistiani, dan Aminatun Najah. Di sini Novita Tripujianti akan menjelaskan seperti apa wilayah pesisir dalam arti yang global. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan pesisir. Akibatnya, adanya kegiatan tersebut setiap orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi dengan peruntukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 28. Selanjutnya adalah laut. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan hukum internasional. Hal ini ditetapkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2014. Pencemaran laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan laut yang telah ditetapkan. Hal ini ditetapkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2014. Pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang lebih 2000 km persegi dan termasuk kesatuan ekosistemnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan setiap orang yang menimbulkan perubahan fisik dan atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan atau kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 26. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dampak besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 27. Dampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 27A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Tripujianti, NIM saya 19035 110040. Saya diberi kesempatan untuk mengidentifikasi ataupun menganalisis permasalahan-permasalahan yang terdapat pada pesisir. Dan saya di sini menganalisis pesisir yang terdapat pada Desa Ujung Piring. Kenapa saya memilih pesisir di Desa Ujung Piring? Karena dekat dengan kampung saya, yaitu Soca sendiri. Dan Desa Ujung Piring termasuk Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, Madura, Provinsi Jawa Timur. Di sini yang saya perhatikan, yang saya survei dan saya teliti, saya mendapatkan banyak sekali permasalahan yang terdapat pada pesisir. Dan yang sangat mencolok atau yang sangat menyakitkan dan memberi keresahan pada sekitarnya, yaitu ada dua permasalahan. Yang pertama yaitu pencemaran pada lingkungan. Di sini pencemaran pada lingkungan perlu diketahui bahwasanya tidak hanya dari warga sekitar. Ternyata pencemaran lingkungan di sini juga terdapat pada kawasan lain atau perairan lain. Contohnya di perairan Gresik. Di sini yang saya sudah cari tahu bahwasanya memang di perairan Gresik
itu terkena air kemudian terbawa pada perairan di desa Ujung Piring. Selain itu juga terdapat di industri, pabrik industri. Di situ terdapat yang namanya PT Dok. Lah, disitulah yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang ada. Selain itu juga pencemaran lingkungan ini bisa sangat merusak lingkungan. Karena apa? Karena selain dia tidak nyaman dilihat oleh mata, kemudian bisa berimbas kepada kebersihan lingkungan dan juga kebersihan air tentunya. Apabila digabungkan atau disangkut pautkan oleh SDGs, dia termasuk pada poin 3, yakni adapun tujuannya yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan tentunya mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Maka dari itu, apabila pencemaran lingkungan ini tidak segera ditangani, maka tak terbentuk tujuan yang terdapat pada poin 3 di SDGs atau Sustainable Development Goals, seperti itu. Dan pada poin 3 ini membawa masyarakat atau warga tentunya untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Karena adanya hal tersebut bisa jadi membuat warga semakin antusias untuk menjaga lingkungan sekitar, karena untuk mencapai tujuan yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan tentunya mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua kalangan ataupun semua usia. Kedua yaitu selain pencemaran lingkungan, pada hal ini juga kurangnya atau minimnya tingkat pendidikan ataupun sekolah-sekolahan yang kurang memadai. Jadi dari visualnya ataupun dari tenaga kerjanya yaitu guru itu sendiri. Karena dari dilihat bangunannya tersebut itu sangat amat, menurut saya bukan sangat amat, namun kurang pas untuk dibuat bersekolah, karena terkadang ada genteng yang bocor dan lain sebagainya. Kadang pula juga banjir karena tadi tertumpuknya sampah sehingga tersumbatnya lorong-lorong yang memang harusnya terbawa oleh air, seperti itu. Dan di tingkat pendidikan atau sekolah-sekolahan yang kurang memadai ini apabila digabungkan oleh SDGs terdapat pada poin 8, yang artinya ialah mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dalam pekerjaan yang layak bagi semuanya. Lah, kita bisa melihat pada poin 8 ini artinya ada kesamarataan dari kota, desa, bahkan pesisir, seperti itu. Jadi tidak ada tumpang tindih di antaranya. Maka dari itu, supaya terciptanya sesuatu hal atau pertumbuhan ekonomi yang memang sama rata dan inklusif, seperti itu, maka adanya tujuan poin ke-8 inilah yang membuat para warga pesisir khususnya lebih maju dan setara. Yang sudah saya jelaskan tadi, tidak ada tumpang tindih di antara kota dan lain-lainnya tersebut. Maka dari hal itulah yang membuat tidak ada ketimpangan dan juga semua sama rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fijar Maulidil Asyari, NIM 190351100014. Saya dari kelompok 4 kelas B. Saya akan membahas tentang permasalahan di pesisir Banjaran, Bangkalan, Madura. Pemanfaatan pantai dan pesisir merupakan daerah dinamis sekaligus memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dalam perspektif pengelolaan pesisir tersebut, potensi di wilayah pesisir yang teridentifikasi meliputi wisata bahari, pemanfaatan potensi energi yang berguna bagi masyarakat sekitarnya. Kali ini saya akan membahas permasalahannya sebagai berikut. Permasalahan yang pertama yaitu pada poin ekonomi. Ekonomi pada masyarakat pesisir Banjaran ini minim akan lapangan pekerjaannya dan jauh dari kata sejahtera. Mayoritas pekerjaan pada pesisir ini adalah nelayan serta istrinya yang berjualan di pasar. Adapun lapangan pekerjaannya di Banjaran namun sudah diambil alih oleh masyarakat luar. Yang kedua yaitu permasalahannya kesehatan lingkungan. Kesehatan penduduk di wilayah tersebut kurang diperhatikan karena minimnya makanan dan minuman yang bersih.
serta lingkungan yang kurang dijaga pada wilayah pesisir bancaran ini kurang diperhatikan oleh masyarakat sekitar. Pembuangan limbah rumah tangga serta pertanian dan limbah peternakan dibuang pada perairan tersebut. Tidak hanya masyarakat sekitar yang membuangnya, tetapi ada pula masyarakat luar yang membuang sampah di perairan tersebut. Dengan dibangunnya tempat pemotongan hewan dan dibangunnya wisata jembatan mangrove, selalu ada sampah yang terdapat pada perairan. Dan masyarakat luar pun juga melakukan hal tersebut yang sama. Adapun kesadaran dari masyarakat untuk membersihkannya, tetapi minim dan kurangnya fasilitas yang ada. Yang ketiga yaitu dibangunnya wisata jembatan mangrove. Nah, dibangunnya wisata ini untuk mengenalkan ikon Banjaran kepada masyarakat bahwa wilayah Banjaran ini terdapat potensi mangrove yang besar, yang amat sangat dijaga oleh masyarakat sekitarnya. Dari ketiga permasalahan yang saya temukan pada pesisir Banjaran ini akan saya tindak lanjuti dengan menghubungkannya pada tujuan yang ada pada SDG. Permasalahan yang pertama dapat saya hubungkan dengan SDG poin pertama dan kedua, bahwasanya mengakhiri kemiskinan dan mengakhiri kelaparan, serta berharap untuk masyarakat sekitar lebih mengenal dunia luar yang memungkinkan untuk lapangan pekerjaannya yang lebih layak kepada masyarakat pesisir tersebut. Permasalahan yang kedua berhubungan pada tujuan SDG di poin ketiga dan keenam, yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan memastikan ketersediaan air bersih, dengan harapan masyarakat sekitar ikut serta menjaga perairan pada pesisir Banjaran dengan menindaklanjuti aktivitas-aktivitas masyarakat sekitarnya yang merugikan pada perairan tersebut, serta ikut lebih menjaga perairan yang ada, serta kebijakan pemerintah untuk lebih memperhatikan kesehatan masyarakat yang ada pada pesisir Banjaran. Permasalahan yang terakhir akan saya hubungkan dengan tujuan SDG poin ke-8, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu dapat mendukung penuh usaha yang dibangun oleh masyarakat, sebagai contoh yaitu jembatan mangrove, serta ikut menjaga sebagai salah satu ikonik yang berada di Banjaran. Dengan adanya kesadaran tersebut juga dapat meminimalisir kemiskinan dengan pendapatan dari wisata jembatan mangrove tersebut. Dengan memaparkan masalah serta dikaitkannya dengan tujuan SDG ini, saya berharap dapat membantu masyarakat sekitar pesisir Banjaran dalam mengembangkan potensi pada wilayah Banjaran, dan masyarakat dapat lebih sejahtera hidupnya. Perkenalkan, nama saya Ais Sulistiani, NIM 1903511.026, kelas MSPB. Untuk permasalahan sumber daya wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang ada di daerah saya mengambil contoh tentang pembangunan PLTU Cilacap yang berdampak pada nelayan di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Permasalahan yang pertama itu berkaitan dengan permasalahan sosial, di mana pembangunan dari PLTU Cilacap yang menjorok ke laut itu ada terjadi ketimpangan wilayah sektor kerja dengan nelayan di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Jadi dermaga yang dikhususkan untuk berlabuhnya kapal tongkang yang membawa barang dan batu bara tersebut itu membuat nelayan itu merasa dirugikan karena rute nelayan itu menjadi berubahnya itu menjadi memutar lebih jauh dan harus melewati dermaga tersebut sehingga menghabiskan bensin nelayan. Yang kedua, ada permasalahan ekonomi, di mana pembangunan dari PLTU Cilacap ini menyebabkan tempat-tempat ikan memijah itu menjadi hilang sehingga mengurangi pendapatan dan penangkapan dari nelayan. Yang ketiga, ada permasalahan lingkungan, di mana terjadi kerusakan wilayah pesisir atau abrasi pantai. Jadi dari pengoperasian PLTU Cilacap yang menggunakan alat dan daya yang besar dalam menyedot air kegiatan uap itu menyebabkan partikel-partikel pasir itu ikut terbawa sehingga menyebabkan abrasi pantai. Limbah pembuangan air panas dan pencemaran laut dari batu bara tersebut juga merusak ekosistem laut, di mana
penyebab pembuangan air panas dan pencemaran dari batu bara ini menyebabkan ikan-ikan ini menjadi berkurang, khususnya di pantai, di kawasan pantai Menganti. Lalu apa sih hubungannya dengan SDG atau Sustainable Development Goals? Yang pertama itu adanya keadilan, perdamaian, dan kelembagaan yang tangguh. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Cilacap ini harus memiliki hukum, peraturan, atau perundang-undangan yang kuat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang memperhatikan konsep pembangunan terpadu dan partisipatori. Karena dari pembangunan tersebut itu melibatkan masyarakat luas, sehingga mereka itu ingin ditempatkan pada posisi yang tepat, jelas, dan imbang, sehingga menciptakan adanya sikap saling menghormati dan memberikan ruang kerja antar stakeholder. Yang kedua, ada ekosistem laut. Jadi untuk perlindungan dan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan sumber daya laut yang berkelanjutan itu harus lebih diperketat lagi. Misalnya kayak untuk pembuangan limbah air panas dari sisa penguapan tersebut itu harus dinetralkan terlebih dahulu sebelum dibuang ke laut, supaya tidak membahayakan atau tidak merusak ekosistem laut. Yang ketiga ada mengurangi ketimpangan. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah di sini itu harus menjadi penghubung atau perantara di antara masyarakat dan juga stakeholder agar tidak adanya atau menurunkan nilai ketimpangan baik itu di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Perkenalkan, nama saya Aminatun Najah, NIM 190351-1058 dari kelompok 4 kelas MSPB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di wilayah pesisir, yang mana kurangnya pemberdayaan masyarakat di wilayah yang terjadi degradasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan pesisir di daerah Tuban Utara. Dalam wilayah pesisir sendiri merupakan daerah peralihan antara laut dan darat yang menyebabkan pada wilayah pesisir memiliki tekanan dari berbagai aktivitas manusia ataupun fenomena-fenomena baik di darat maupun di laut. Dengan adanya berbagai aktivitas manusia menyebabkan pada wilayah pesisir mengalami degradasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan pesisir di daerah perairan Tuban Utara. Pencemaran ini berupa sampah-sampah plastik yang sangat menumpuk. Dengan kurangnya pemberdayaan masyarakat sekitar menyebabkan terjadinya permasalahan di wilayah pesisir. Yang pertama pada sektor lingkungan, yang mana dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan di pesisir Tuban Utara sehingga menyebabkan terganggunya ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua pada sektor ekonomi, yang mana dapat menyebabkan terjadinya penurunan hasil penangkapan pada ikan yang pada kondisi normal mendapatkan 2 ton ikan menjadi 50 kg ikan. Hal ini dikarenakan terjadinya pencemaran tersebut sehingga penghasilan nelayan menjadi sedikit dan dapat memicu terjadinya kemiskinan di wilayah pesisir. Yang ketiga pada sektor kesehatan menyebabkan kurangnya air bersih yang terjadi dan terjadi gangguan sistem kekebalan tubuh di daerah tersebut. Dari ketiga permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir Tuban Utara, untuk dapat menindaklanjuti saya akan menghubungkan dengan tujuan-tujuan yang ada di SDGs. Yang pertama pada sektor lingkungan, yang mana dapat dihubungkan dengan tujuan nomor 14, yaitu dapat mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis polusi di pesisir ataupun pada wilayah sekitar, terutama pada sampah plastik. Yang kedua pada sektor ekonomi, yang mana dapat dihubungkan dengan tujuan nomor 1, dapat menghapus tingkat kemiskinan di daerah pesisir apabila program pemberdayaan masyarakat dikelola dengan baik di daerah tersebut. Yang ketiga pada sektor kesehatan, yang mana dapat dihubungkan dengan tujuan nomor 6, dapat memperbaiki kualitas air di wilayah pesisir Tuban Utara dengan mengurangi polusi, menghapus pembuangan limbah masyarakat sekitar,
Dengan adanya beberapa poin di SDGs diharapkan dapat membantu masyarakat pada pesisir Tuban Utara dalam mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada. Perkenalkan, saya Dwi Roni Febrianto, NIM 1903511000044 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas B kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan alih lahan pesisir sebagai bahan bangunan dan industri di daerah saya, yaitu pesisir Pantai Bulu Kabupaten Tuban. Alih fungsi pesisir untuk kepentingan pembangunan dan industri saat ini terus bertambah. Tindakan tersebut ternyata banyak menimbulkan masalah. Untuk mencapai pembangunan dan industri cenderung terjadi tarik-menarik antara kepentingan pelestarian sumber daya alam dan industri tersebut, sehingga kerusakan lingkungan yang terjadi akibat adanya kegiatan industri dan eksploitasi sumber daya hayati menggambarkan tentang konsep penanganan pembangunan yang kurang selaras antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian atau keseimbangan lingkungan. Eksploitasi lahan pesisir harus dibatasi guna memperkecil kerusakan yang terjadi. Dampak negatifnya bagi masyarakat pesisir dari segi penurunan ekonomi maupun kerusakan ekologi, sehingga pada akhirnya mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir itu sendiri. Hilang dan berkurangnya ekosistem yang ada di dalamnya sehingga sangat berpotensi mengancam kehidupan masyarakat wilayah pesisir tersebut. Pendapatan masyarakat sekitar, baik nelayan atau mengalami penurunan, serta kekayaan hayati sebagai nilai penting baik bagi masyarakat, baik untuk pariwisata, pendidikan, dan obat-obatan dikhawatirkan punah. Dari permasalahan yang terjadi, untuk menindaklanjuti saya akan menghubungkan dengan tujuan-tujuan yang ada di SDGs. Yang pertama adalah dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan, erat hubungannya dengan nomor 14 dan 15, karena dapat menanggulangi kerusakan-kerusakan dan menjaga kelestarian bagi ekosistem laut dan ekosistem darat. Yang kedua, dari segi ekonominya dapat dihubungkan dengan nomor 1, yakni menghapus kemiskinan, jika dalam program pembangunannya disertai dengan pemberdayaan masyarakat di daerah pesisir. Dari segi lain dapat dihubungkan dengan nomor 9 dan 17. Ini erat kaitannya dengan yang nomor 1 tadi, yakni dalam pembangunan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, yakni kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat, dan dalam pelaksanaannya harus disertai dengan menjaga ekosistem dan wilayah pesisir di sekitarnya.